Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihi nasta'inu ala umuri dunya din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Qala rabbi sawri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati panitia tingkat kecamatan yang alhamdulillah diwakilkan oleh Pak Yamin beserta rekan-rekan. Yang saya hormati PJS Kepala Desa Puspasari Bapak Suwarto. Yang saya hormati Ketua BPD beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua Panitia beserta anggota. Yang saya hormati Babinsa, Babinmas, para Ketua RW atau RT yang mewakilkan. Yang saya hormati para calon kepala desa beserta pendamping. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan memaparkan, mungkin jika dikasih waktu cuma 20 menit berarti harus disingkat sesingkat-singkatnya. Visi yang akan saya bawa yaitu terwujudnya Puspasari beriman. Ber itu diambil dari kata kerja yang akan diimplementasikan berpikir, bersikap, dan berbuat. Iman itu akan dijadikan misi saya. I-nya inovasi, inovatif. M-nya maju dan mandiri. D, A-nya amanah. M-nya nyata. Untuk yang inovatif, menciptakan sarana dan prasarana berbasis pada peningkatan pemberdayaan SDM yang berkualitas melalui program desa yang berwawasan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jika dipaparkan untuk yang inovatif ini mungkin lebih ke berbasis teknologinya. Ada yang saya tawarkan nanti untuk teknologi ini ketermudahan pelayanan di desa. Pelayanan yang saya tawarkan mudahnya itu saya akan menggunakan aplikasi, sistem aplikasi. Jadi bagi warga Puspasari siapapun itu yang masih berkakak KTP Puspasari bisa membuat atau mengajukan permohonan, baik itu surat keterangan apapun, semisal kakak, KTP, dan surat keterangan yang lainnya, bisa melalui HP. Jadi Bapak Ibu bisa dicoba. Saya sekarang sedang mungkin 99% sudah selesai aplikasinya, hanya tinggal memasukkan data kependudukan dan sedang dalam proses. Insya Allah tanggal 16 atau tanggal 17 paling lambat Bapak Ibu bisa mencoba aplikasi itu akan seperti apa. Jadi ini hanya percobaan. Jadi bukan berarti aplikasi itu bisa langsung dipakai. Jadi aplikasi ini hanya uji coba. Silakan diuji coba benar atau tidak, apa yang menjadi kekurangannya, apa yang menjadi kelebihannya. Saya kira akan sangat mudah. Jadi jika Bapak Ibu mau membuat surat keterangan apapun, cukup melalui aplikasi itu. Nanti ada WA atau SMS feedback balik, Pak Bu, berkas sudah selesai, silakan ambil di desa jam sekian sampai jam sekian. Sangat mudah. Ini pun sedang saya tawarkan aplikasi ini, link langsung ke kabupaten. Hanya pihak kabupaten akan uji coba dulu tingkat keamanannya, akan amankah atau tidak. Kalau tidak aman, mungkin kita hanya bisa diberi akses hanya link bahwa kita sudah mengajukan. Kalau bisa sangat aman, kita bisa diberi akses untuk melihat data dari desa. Jadi hanya masyarakat desa Puspasari, orang tertentu yang bisa mengakses tersebut.
Ini juga akan mempermudah jika tidak adanya pimpinan yang ada di lokasi atau di desa. Bapak Ibu membuat KTP datang ke lokasi, Bapak Ibu datang membuat kartu KTP atau surat keterangan apapun datang ke desa, pimpinan tidak ada, Kades, Sekdes tidak ada, atau kasih pemerintahan tidak ada, kita tinggal uploadnya lewat HP. Kita sedang berkunjung keluar ke warga, ada yang minta proses KTP, saya tinggal uploadnya melalui HP. Sangat mudah. Jadi tidak ada lagi kata tidak ada yang tanda tangan. Sangat-sangat mudah. Maju dan mandiri, menjadikan masyarakat Desa Puspasari yang cerdas, terampil dan tangguh untuk menghadapi tantangan era global dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan kewirausahaan. Maju dan mandiri ini memang sangat dibutuhkan oleh Desa Puspasari. Terlebih kita ini satu-satunya desa yang masih berkembang di Puspasari. Sedangkan desa lain, 11 desa yang lain di Kecamatan Cinterep itu sudah maju, bahkan ada yang mandiri. Hanya Puspasari yang masih berkembang. Bagaimana cara membuat maju dan mandiri? Bukan fisik yang dibutuhkan oleh Puspasari, bukan pembangunan fisik. Jika kita masih mengandalkan pembangunan fisik, percuma. Jika anggaran kita masih lebih besar digunakan pembangunan fisik, tetap kita tidak bisa maju, tidak bisa mandiri. Menurut IDM, yang masih dibutuhkan di Puspasari, yang menjadi kekurangan di Puspasari adalah pembinaan dan pemberdayaan yang masih sangat kurang. Tupoksi yang tidak berjalan. Jadi mungkin ke depannya, bukan mungkin, ini program kerja dan memang visi misi saya. Di kedepannya jika saya terpilih di tahun 2022 sampai 2027. Kenapa saya bilang 2022 baru akan kita mulai? Karena 2021 artinya siapapun yang duduk menjadi Puspasari 1 itu hanya tinggal menjalankan program yang sudah disahkan di 2020. Siapapun itu bisa menjalankan visi-misinya paling cepat bulan Agustus, Juli Agustus dengan adanya APBDes perubahan. Itu pun saya kira tidak mungkin. Jadi 2022 baru akan bisa direalisasikan visi-misi ini. 2022 yang akan saya tawarkan adalah lebih banyaknya pembinaan dan pemberdayaan di Puspasari ketimbang pembangunan fisiknya. Dulu 2014 sampai 2020 mungkin 80% kita lebih ke fisik. 92% jalan drainase di Puspasari ini sudah bagus. Jadi porsinya harus kita buat. Hanya tinggal dirawat. Bagaimana cara merawatnya? Pola pikirnya kita ubah, mindsetnya kita ubah dengan adanya pembinaan dan pemberdayaan. Percuma juga kalau kita bangun fisiknya, tapi mindsetnya untuk merawat jalan itu tidak ada. Jadi kedepannya memang harus mindsetnya dulu yang berubah, pola pikirnya yang berubah, pembinaan dan pemberdayaan. Untuk tantangan era global dalam menciptakan lapangan kerja, itu pun adanya di pembinaan dan pemberdayaan. Kita bisa bina mulai dari pemuda, bapak-bapak mungkin, yang ibu-ibu yang banyak peluang itu.
Jadi bukan hanya peningkatan kapasitas perangkat desa, bukan hanya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, tapi warga Puspasari pun berhak untuk mendapatkan pembinaan atau pemberdayaan tersebut. Mungkin bapak-bapak banyak yang sudah melihat video-video saya. Saya sekarang ini lebih mengencarkan kampanye saya melalui video. Video ini hasil karya warga Puspasari. Usianya masih sangat muda, 24 tahun dan 30 tahun. Aplikasi yang dibuat oleh tim saya pun sama. Warga Puspasari yang buat. Kita mampu. Kita sangat-sangat mampu. SDM kita mumpuni. Pembinaan dan pemberdayaan yang kita tawarkan nanti ke warga pastinya akan menunjang untuk peningkatan atau daya saing dan lapangan pekerjaan yang akan mereka dapatkan. BLK sudah siap membantu pelatihan. Pelatihan tidak cukup untuk 1 hari, 2 hari. Orang yang tidak mengerti apa-apa kita latih cuma 1 hari, selesai, besok udah nggak ada apa-apa. Cuma minimal 1 minggu mereka agar paham. Dan kita bina tidak bisa sampai seperti itu aja. Kita bina mereka sudah bisa, sudah ahli, selesai. Tidak bisa seperti itu juga. Hasil produknya mau dikemanakan? Nanti ada pembinaan lanjutan. Hasil produknya mau dipasarkan apa? Mungkin bukannya kuno kalau kita pasarkan hasil produk kita pajang atau kita titip di toko-toko. Bukan, sebenarnya bukan hal yang kuno, tapi mungkin proses jualnya akan sangat lama. Kembali lagi ke teknologi digital kita mainkan. Sekarang era digital. Sekali klik mungkin orang sudah ratusan orang yang melihat, ribuan orang. Bukan hanya warga Puspasari yang lihat, siapapun bisa lihat. Mungkin video-video saya pun banyak yang melihat orang-orang luar Puspasari. Visi-visi saya tersebar kemana-mana. Bahkan setelah saya cek 1,9 itu penonton dari luar negeri. Mereka menonton. Mereka melihat visi-visi saya. Amanah menyelenggarakan pemerintah yang transparan, akuntabilitas, parsipatif dan responsif. Amanah amat sangat dirindukan untuk sama warga Puspasari. Transparan sangat dirindukan oleh warga Puspasari. Caranya seperti apa? Bagaimana? Kita tidak bisa memasang baliho begitu saja walaupun besar. Baliho mungkin itu kewajiban karena di Permendes memang diwajibkan adanya terpampang baliho. Tapi itu tidak menjadi transparansi kita. Globalisasinya saja yang kita paham. Pendapatan kita berapa, untuk pemerintahan berapa, pembangunan berapa, pembinaan berapa, pemberdayaan berapa. Yang warga Puspasari ingin tahu, contoh di RW 01 apa sih kegiatannya, berapa sih anggarannya. Kalau pembangunan 0%-nya seperti apa sih, 50%-nya seperti apa sih, 100%-nya seperti apa sih, dibelanjakan apa saja sih. Itu harus sampai ke situ. Itu transparan namanya.
Jadi transparan itu tidak bisa global. RW 1 10 juta selesai, tidak seperti itu. Saya akan menawarkan sama melalui era digital. Siapapun bisa melihat. Di aplikasi yang saya tawarkan nanti, di situ ada transparansi masalah anggaran. Uang yang masuk ke kas desa Puspasari berapa totalnya, diperuntukkan untuk apa, kegiatannya apa, siapa penerima. Siapapun bisa melihat, tapi hanya untuk warga Puspasari jika di aplikasi. Karena yang bisa mengakses itu hanya warga Puspasari. Itu untuk aplikasi. Tidak hanya di aplikasi, website kita sebenarnya punya, hanya operatornya yang tidak ada. Kekurangan SDM kita. Sebenarnya SDM kita banyak, bukan kekurangan SDM kalau di kita itu. SDM kita sangat kuat. Ketua BPD kita doktor, ketua BPD yang lain kan. SDM kita sangat mumpuni. Satu lagi, nyata sudah pasti, itu namanya realisasi. Mau dijabarkan A sampai Z, kalau tidak nyata, tidak direalisasikan, percuma. Saya ngomong dari awal, mulai dari aplikasi, belum jadi pun saya akan tawarkan ke Puspasari, keluarga Puspasari. Tanggal 16 paling lambat tanggal 17 sudah saya launching. Silakan Bapak Ibu coba. Jadi bukan hanya rencana, tapi ini sudah dikonsep dari awal. Jadi sudah bisa dirasakan nantinya oleh warga Puspasari. Seperti apa kemudahannya itu. Dan yang nyatanya pastinya ini semua tidak bisa terwujud oleh diri saya sendiri. Semuanya pastinya bahu-membahu dari masyarakat itu sendiri. Percuma saya punya visi-misi yang hebat. Percuma calon yang lain punya visi-misi yang hebat jika warga Puspasarinya sendiri tidak mendukung. Saya menginginkan pemberdayaan atau pembinaan lebih banyak, tapi RT RW, kalau setiap Musdes Musrembang masih banyak mengajukan pembangunan, percuma juga. Katanya mau maju dan mandiri, tapi di Musdes Musrembang masih banyak pengajuan pembangunan. Ini yang mau maju mandiri, warganya atau siapanya? Katanya ingin maju, ingin mandiri. Iya, kalau ingin maju mandiri silakan, kurangi porsinya untuk pembangunan. Karena yang saya tahu 6 tahun ke belakang itu lebih banyak porsinya mereka mengajukan satu RW, bahkan ada yang 4 sampai 6 titik. Satu dua cukup, yang lainnya silakan pembinaan apa yang diperlukan oleh masyarakat di RW-nya, pemberdayaan apa yang diinginkan. Sebenarnya kemarin pun bukannya tidak ada, tapi porsinya sangat kecil, kalah sama pembangunan. Dan karena kebijakannya pun kemarin kan menyebar, pembangunan kita menyebar. RW 1 sampai 15 kalau bisa ada pembangunan. Yang dirasakannya sangat kecil. Dana desa kita kecil. Kalau dibagi 15 dikurangi pemberdayaan dan pembinaan, makin kecil lagi.
menerima sekitar 822 juta dana desa kita. Terima kasih. Mudah-mudahan lain waktu 1 menit untuk calon yang lain diberi aba-aba dulu jika mau selesai. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih telah mendengarkan visi-visi saya. Mudah-mudahan kedepannya bisa terwujud oleh siapapun nanti yang akan menduduki Kepala Desa Puspasari. Pasti yang diharapkan adalah yang intinya kita bisa maju, bahkan bisa mandiri. Terima kasih atas waktunya sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah berkumpul di Aula Desa Puspasari ini dalam rangka kampanye bersama, penyampaian visi dan misi dari calon. Alhamdulillah pagi ini kami bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia tingkat Desa Puspasari, yang kami hormati Ketua BPD Puspasari, yang kami hormati Ketua Panitia Pilkades tingkat kecamatan, alhamdulillah, yang kami hormati Bapak Lurah PLT Desa Puspasari, yang kami hormati Babinsa, Babinmas Desa Puspasari, segenap RW, para undangan, serta tidak lupa kepada rekan-rekan teman-teman kami seperjuangan, yaitu para calon kepala desa yang alhamdulillah sehat walafiat semuanya. Saya sedikit mengkritisi Pak tentang protokol kesehatan. Kita diwajibkan untuk memakai masker, kita diwajibkan untuk jaga jarak. Tapi kalau selama ini tidak pernah ada yang ingat dengan ini ya. Ini harusnya hiji-hiji udah namanya Pak ya. Tentunya lebih apa nih Pak ya? Atau kita ini aja Pak ya. Ini sama juga menjaga penularan Pak ya. Covid-nya ini siapa aja pegang ini Pak? Mohon maaf saya. Terima kasih kepada panitia. Pagi hari ini kami akan menyampaikan visi dan misi. Insya Allah jika saya terpilih kembali dalam periode kedua, sedikit akan saya sampaikan visi dan misi untuk ke depan ya. Kami tidak akan panjang lebar ya, karena memang waktunya juga mungkin kita batasi. Insya Allah jika kami terpilih, kami punya visi yaitu terwujudnya Desa Puspasari yang harmonis, berlandaskan iman dan takwa. Artinya kita tetap lebih mengedepankan kehidupan beragama yang harmonis, saling bertoleransi, saling menghargai dengan sesama suku, agama dan ras. Tidak ada perbedaan di situ. Kemudian misi kami satu, menciptakan kehidupan beragama yang harmonis. Tadi mungkin dasarnya sudah disampaikan. Kemudian yang kedua, menumbuh kembangkan kebudayaan sosial kepada masyarakat demi menunjang keberhasilan pembangunan di Desa Puspasari. Yang ketiga, melayani masyarakat
Puspasari secara menyeluruh demi terwujudnya kemajuan desa. Dan yang keempat, meningkatkan perekonomian berbasis kerakyatan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat desa Puspasari pada manusia. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dengan lebih menekankan angka putus sekolah dan angka pertumbuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dan apabila kami tidak terpilih untuk periode kedua ini, insya Allah kami akan siap membantu siapapun yang akan terpilih di tahun 2021 ini. Saya lebih senang dipanggil Teknika. Visi dari kami itu menuju Puspasari Gelis. Gelisnya itu untuk Puspasari, bukan untuk saya ya. Gelisnya itu dia gampang urusan, ekonomi dan usaha muda, kemudian lingkungan indah, aman dan sejahtera. Untuk 9 program unggulan kami yaitu kemudahan pengurusan administrasi, menuju Puspasari era digitalisasi, menyesuaikan pelayanan tingkat kabupaten dan provinsi. Kemudian hotline transparansi anggaran desa bisa diakses di situs resmi website Desa Puspasari agar dana yang dikelola oleh desa itu akan lebih bisa dilihat oleh masyarakat luas. Kemudian mendukung program wajib belajar 9 tahun, tidak ada lagi anak Puspasari yang tidak sekolah. Kemudian mengadakan ambulan gratis dan alat hobi. Unggulan lainnya pelatihan keterampilan tenaga kerja bekerja sama dengan BLK terkait, bisa servis misalkan untuk handphone dan sebagainya. Jadi kita adakan untuk pelatihan itu. Untuk menambah dana, saya ingin menggabungkan BUMDes. BUMDes akan menjadikan aset penghasil yang bisa membantu pendanaan anggaran desa. Kemudian tidak kalah pentingnya kreativitas anak muda dan ibu-ibu supaya bisa menghasilkan pemuda-pemudi dan ibu-ibu yang terampil dan siap untuk bisa meningkatkan taraf hidupnya masing-masing. Sarana dan infrastruktur desa yang merata setiap wilayah. Semoga biarpun saya di Taman Kenari, tapi tetap saya ingin meratakan setiap wilayah di RW-RW yang ada di Puspasari. Kemudian insentif bagi pemuka agama, guru ngaji dan majelis taklim dan pemuka agama lainnya, dan menambah insentif bagi para ketua RT dan pada intinya semua kandidat 5-5-nya baik. Apa salahnya untuk sekarang saya dikasih kesempatan untuk Bapak dan Ibu pilih saya sebagai kepala desa agar supaya saya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kebahagiaan saya adalah kebahagiaan warga Puspasari. Saya akan merasa bahagia apabila masyarakat Puspasari bahagia. RW. Terima kasih. Bila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terlebih dahulu saya panjatkan doa kepada Ilahi Rabbi, salam dan sholawatnya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khatoya. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa kami, dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Semoga Allah mengampuninya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Panitia tingkat kecamatan yang diwakili, yang saya hormati Bapak Ketua Panitia tingkat desa dan jajarannya, yang saya hormati Bapak PLT Kepala Desa Puspasari, yang saya hormati Bapak Ketua BPD dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Babinsa, Bapak Bimas, dan yang saya hormati Bapak Ketua RW, dan semuanya yang hadir pada hari ini. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesehatan dan bisa kita bersilaturahmi, berkumpul dalam acara menyampaikan visi misi calon kepala desa Puspasari periode 2021-2027. Para hadirin yang kami hormati, izinkanlah kami ingin menyampaikan visi misi Kepala Desa Puspasari. Visi misi mutu adalah perubahan. Kami mengusung perubahan. Mutu yang kedua adalah insya Allah Puspasari bersinar bersih. Dengan modal hati yang bersih, pikiran yang jernih, niat baik, insya Allah jujur, bersih, tegas, peduli, bijaksana, insya Allah ada di diri saya, Pujiana nomor 4. Untuk prioritas pertama, insya Allah saya akan meningkatkan perbaikan akhlak. Yang kedua, insya Allah kita akan meningkatkan pelayanan. Yang ketiga, insya Allah kita akan meningkatkan keamanan. Yang keempat, insya Allah kita bisa menciptakan ekonomi untuk masyarakat Desa Puspasari. Yang kelima, insya Allah kita, kalau Allah takdirkan terpilih, per triwulan kita tingkatkan silaturahmi ketua RT, RW, dan lain-lainnya untuk evaluasi kinerja per triwulan.
insya Allah. Kita akan jelaskan yang pertama, insya Allah saya jujur. Saya arti jujur mengenai diri saya, mengakui banyak kekurangannya, banyak kelemahannya, dan kebodohan saya. Mudah-mudahan kita berani mengakui kekurangannya, kesalahannya. Insya Allah kita bisa mencari orang-orang yang untuk membimbingnya. Itu insya Allah arti jujur. Apalagi tadi udah ada yang mengatakan Bapak Nurdin, ketua PBD kita adalah dokter. Itu kita harus bersyukur. Berarti kita bisa belajar dari ketua BPD-nya. Tuh. Yang kedua, bersih. Yang menurut saya sudah tinggal di Desa Puspasari lebih dari 30 tahun, Pak. Jadi insya Allah saya silakan cek kalau ada yang saya rugikan, saya tipu, dan lain-lainnya. Insya Allah, karena saya sudah pernah menjalankan amanah sebagai ketua pembina RW 02, karena ketua RW-nya istri saya, dan sudah pernah menjadi manajer sepak bola PSRI, mengangkat derajat anak-anak muda sepak bola. Alhamdulillah juara kecamatan tingkat kecamatan nomor 2 berturut-turut tahun 91-92. Dan yang ketiga, alhamdulillah saya sudah menjadi ketua BPD Desa Puspasari, tidak pernah menerima uang dari manapun atau menyalahgunakan jabatan atau makan keringat atau yang lain-lain dari anggota BPD-nya. Itu yang saya maksud bersih, tegas. Yang ketiga, insya Allah saya akan menjalankan tugasnya sesuai aturan dan yang berlaku di Desa Puspasari, supaya nanti insya Allah dibuat perdes, kita jalankan tegas bersama-sama BPD-nya. Itu insya Allah yang ketiga, tegas. Peduli, saya sudah lakukan kepedulian saya, Pak. Alhamdulillah, mantan-mantan pejabat kepala Desa Puspasari yang sedang sakit, kita bantu pengobatannya, ini nyata. Dan alhamdulillah peduli saya sama anak yatim dari 2010 tingkat RW, tiap bulan saya sudah peduli bantu anak yatim. Mohon maaf, ini bukan ria, bukan pamer, gitu. Bijaksana, insya Allah saya akan ke bola ke balik, artinya ke orang susah, orang yang menengah, orang atas, orang yang sudah pintar, setengah pintar, yang intelek. Insya Allah Pak, saya akan bijaksana, karena saya jujur sudah bisa, insya Allah pantas mendidik keluarga. Anak saya alhamdulillah yang pertama Rahmat Ismanto SHMH, yang kedua Isrosiana sarjana komunikasi, semua udah kerja. Berarti insya Allah saya bisa memberikan contoh untuk yang lain bahwa kita sudah bisa untuk membimbing anak dan di lingkungan pun bermanfaat. Itu untuk meningkatkan peran serta tokoh agama. Insya Allah saya akan menggandeng ustadz-ustadzah, Pak. Sepintar apapun, sekaya apapun, kalau tidak mau bersyukur, Pak, tidak benar kerjanya, bohong. Itu adalah akhlak mental. Akan menggandeng ustadz-ustadzah, karena
agama adalah perbaikan akhlak. Itu kunci. Satu kata, satu perbuatan. Itu. Yang kedua, meningkatkan pelayanan. Insya Allah saya akan bentuk, saya akan ciptakan tugas BPD, yaitu Perdes, yang selama 6 tahun tidak ada Perdes. Karena saya ketua BPD-nya. Tidak dibuat Perdes, katanya tumpang tindih kalau dibuat Perdes. Padahal Perdes itu yang mengikat kinerja pelayanan desa. Contohnya, umpamanya membuat akte biaya untuk RT berapa, RW berapa, desa berapa, dan berapa hari. Itu harus jelas. Dan biaya berapa. Itu dari Perdes dasar hukumnya. Bukan tumpang tindih. Itu ibaratnya mengikat ke dalam kepegawaian desa. Yang ketiga, meningkatkan keamanan. Insya Allah kita akan menggandeng bekerja sama Babinsa, Bimas, Babin Katibmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua lapisan masyarakat. Di Puspasari Pak sudah nyata gawat narkoba yang meninggal sudah banyak Pak. Cek kebenarannya Pak. Narkoba, insya Allah kalau nanti keamanan ditingkatkan, narkoba tidak ada tempat di Puspasari. Insya Allah itu. Yang keempat, untuk ekonomi, insya Allah Pak, kalau ada aset desa yang kira-kira lahannya kosong, umpamanya sebelah kiri, sebelah kanan dari kita, daripada tidak jelas masukannya kemana, insya Allah kita akan izin ke pemilikan tanah umpamanya kosong untuk meningkatkan, umpama mau dibikin pasar desa, kita melalui dasar hukumnya BUMDes, insya Allah juga akan terwujud, akan menyerap yang belum kerja menjadi bisa kerja, bisa jualan dan sebagainya, dan menambah insya Allah penghasilan desa, bukan oknum. Insya Allah yang selama ini oknum yang manfaatkan milik umpama perhutani, milik tanah negara atau aset-aset desa, hanya oknum yang selama ini saya lihat. Itu. Yang kelima, insya Allah nih Pak, kalau Allah takdirkan terpilih menjadi kepala desa, insya Allah triwulan itu ajang silaturahmi, dan ajang silaturahmi untuk RT RW, ajang evaluasi. Mudah-mudahan dengan pertriwulan saya akan insya Allah kalau terpilih, setiap pencairan dana pertriwulan saya akan menghadap ketua BPD, minta petunjuk, minta saran, dan setelahnya pun akan laporan. Ini niat saya Pak, karena saya sudah pernah jadi ketua BPD. Insya Allah itu yang kita akan menghindar dari kedua rel kalau kita diawasi. Tapi kalau bebas kita bisa terjerumus. Itu kunci. Tiada gading yang tak kekurangan dan kesalahan milik saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan diri Bujana. Mudah-mudahan semuanya bisa memaafkan Bujana. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, tentunya kepada kita selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Camat dan jajarannya yang diwakili Bapak Kepala Desa Puspasari, Bapak Soeharto, Bapak Ketua BPD dan jajarannya, Bapak Agus selaku Ketua Panitia dan jajarannya, Babinsa, Babinmas, Bapak Kurnian Budi, Bapak Subasna, Bapak Budita, Bapak Budi. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat duduk bersama-sama dalam rangka menyampaikan visi dan misi calon kepala desa Puspasari. Tidak lupa kepada Ketua RT, Ketua RW, Ketua RPM, Karang Taruna, Bimas yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Visi dan misi saya selaku calon kepala desa Bapak Rusnadi nomor 25 akan kami bacakan visi dan misi. Visi bekerja melayani masyarakat desa Puspasari dengan niat ibadah demi terwujudnya masyarakat desa Puspasari yang maju, tumbuh, sejahtera dan berakhlak mulia. Misi mewujudkan pemerintahan desa yang transparan. 2. Melakukan reformasi sistem kinerja aparatur pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 3. Meningkatkan sumber daya manusia. 4. Mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera. 5. Mewujudkan masyarakat desa aman dan harmonis. 6. Mewujudkan masyarakat desa nyaman dan bermartabat. Barangkali itu visi dan misi saya yang saya sampaikan. Dengan niat yang baik, caranya yang baik, insya Allah hasilnya akan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh para kandidat itu semuanya bagus dengan punya niat yang baik dan tulus, hanya caranya yang berbeda. Jadi tidak ada salahnya. Saya kira semua calon siapapun yang jadi kita harus mendukung. Jadi tidak ada lagi kata blok. Baik, terima kasih atas waktunya. Sedikit barangkali kami sampaikan bahwa pesta demokrasi ini memang menyita waktu, yang menyita energi dan segala macam. Apalagi dengan disampaikan oleh Pak Nurdin, ya, kita sudah terlihat blok-blokan, ya. Kita tidak berharap, Pak, ya, setelah pemilihan ini kita tetap terjalin silaturahmi, ya. Para calon pendukung RT RW kita adalah warga Puspasari, tidak boleh blok-blokan. Itu yang kami minta, tetap kita terjalin hubungan silaturahmi yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya untuk nanti siapapun yang terpilih, saya akan motivasi saya untuk Puspasari, ingin memajukan Puspasari. Jadi untuk saya tidak, ya pastinya semua orang berharap untuk menang, tapi itu bukan segala-galanya, ya. Yang penting kan untuk masyarakat Puspasarinya. Jadi siapapun yang nanti akan duduk di Puspasari 1, saya akan dukung, saya akan apa yang jadi kemampuan saya akan coba implementasikan. Jika calon dari kandidat lain memang membutuhkan, saya bersedia untuk membangun Puspasari. Dan pada saat yang menjadi kebahagiaan saya bisa melihat orang lain bahagia. Itu sebuah
kebahagiaan yang luar biasa untuk saya. Jadi apapun ceritanya nanti, saya ingin bermanfaat untuk orang banyak dan saya ingin melihat orang semua bahagia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kalau Allah takdirkan ridhoi saya terpilih menjadi kepala desa, saya membuka semuanya ide-ide, masukan-masukan yang baik benar untuk kemajuan desa Puspasari. Dan yang kedua, silaturahmi harus kita jaga. Itu prinsip kita. Mudah-mudahan kita boleh di arena dan suara mengadu taktik dan teknik, tapi harus dilengkapi fakta dan data, jangan sampai fitnah. Itu harapan saya. Setelah kita bermain, kita kembali ke silaturahmi. Ya, terima kasih. Tadi yang sudah visi dan misi saya sampaikan, apabila saya Rusnadi nomor urut ini, apabila terpilih menjadi kepala desa Puspasari, apa salahnya barangkali program-program dari Pak Nurdin, Pak Sukasna, Ibu Rika, dan Pak Puji juga kita gabung. Dan apa salahnya kalau emang untuk membangun desa kita, kalau saya terpilih menjadi kepala desa Puspasari, dari timnya Pak Nurdin, Pak Lukas, Ibu Rika, dan Pak Puji, kita gabung untuk membangun desa Puspasari. Intinya pekerja di desa Puspasari 60% untuk pengabdian, barangkali 40% dari manusia. Barangkali itu Pak yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua ini kita bangun desa supaya ke depan kita lebih baik. Barangkali sisa umur kita bisa